lorongnya jauh nggak? Jauh banget. Jauh banget. Di situ ada apa? Yang Mbak lihat ada apa? Kayak pintu masuk ke laut di dimensi lain, laut terus. Tapi air gitu ya. Air jernih ya. Airnya jernih sekali. Ada mbahnya yang tadi, yang ada ya? Orang tua itu. Oke. Saya tahu. Ya. Kayaknya ini adalah salah satu apa sih? Bentuk apa ya, kayak seperti pintu secara gaibnya gitu. Saya juga dapat tadi bahwa kain ketarik kain ya? Ada kain. Ketarik kain pemirsa. Gimana? Kainnya kuning ya saya lihat. Ini Dewi Samboja kan sering nari tuh. Itu kainnya panjang banget, warna kuning. Sering nari ke pemirsa. Dan beliau masuk ke tubuh Mbak Sarah. Ini saya coba akan komunikasi lebih jelas. Dan ini memang yang saya cari nih, informasi ini. Selamat malam Nyai. Selamat malam Nyai. Assalamualaikum. Tidak ada niat jelek sedikit pun. Cuman mau ngobrol informasi saja. Jika apa yang perlu diluruskan, apa yang perlu diceritakan. Namanya siapa? Ternyata sosok ini bukanlah Dewi Samboja, melainkan sosok emban, pembantu Dewi Samboja saat menuntut balas akan kematian suaminya. Anda kenal dengan Dewi Samboja? Oh, di sana. Apakah Dewi Samboja kayaknya menjadi seorang ronggeng yang bermasalah ketika kehidupannya? Kenapa Anda ketawa? Ya? Tanya sendiri. Anda diangkat saya coba untuk kayak menggalikan ke dalam, tapi kayak seperti ada sesuatu yang nggak boleh diceritain. Jadi memang kayak yang konon katanya kita tahu, yang tadi kita sudah gali itu ya udah biar seperti itu aja. Cuman kayak tadi kan berusaha untuk nanya nama, ya kan nanya nama siapa. Aku pengen coba untuk kayak tadi ada seorang putri yang agak lebih mukanya lebih dewasa dari beliau ini, tapi yang datang kayak seperti mbok gitu, mbok emban yang datang gitu. Dan memang dia pakai iketan, pakai apa sih di sini tuh, pakai ada iketannya lah gitu, tuh seperti pakai ada bau tongkat gitu. Akhirnya tadi dia yang terdekat ngelihat dan kayak udah nggak perlu tahu namanya siapa, kalian kan udah tahu ini daerah apa. Memang si Dewi ini seniman ya, bisa dibilang seniman. Jadi beliau memang menari juga dan bisa menyanyi. Dan ada auranya beliau ini yang tetap ada di sini. Jadi seperti tadi Kang Soleh bilang, kadang-kadang ada orang kesini untuk ritual atau bukan minta hal yang macam-macam, enggak, cuma seperti kalau orang kita kan suka berkunjung untuk ziarah gitu kan. Jadi auranya beliau ini memang sangat kuat, kayak gitu sih yang aku tangkap ya, Kang Soleh. Ketika dia penyamaran itu, yaitu yang saya lihat itu Nini Bogem. Mungkin tadi yang itu itu Nini Bogem itu yang penyamaran beliau Dewi Samboja sama anak buahnya yang pakai sarung terus pakai belati. Ketika ada yang pernah menyakiti suaminya, membunuh, nah itu akhirnya dibunuh. Memang seperti pemirsa, memang seperti ada bisikan. Yang pertama memang seperti ada yang nyuruh, yaitu Kanjeng Ratu. Dan kedua,
sepertinya ada bisikan lain yang memang itu dikelopin, yaitu Prabu Siliwangi. Kamu harus jadi ronggeng supaya bisa menghabisi yang membunuh suami kamu. Kayaknya sudah konfirmasinya sudah lengkap kalau saya gali ya. Oke, kita menuju ke lokasi yang lain ya. Yuk. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib seluruh semesta. Saya bersama Pak Edi dan Mbak Sasa nih. Udah ke atas nih. Pak Edi, gimana nih posisi di atas sini? Apakah beda lagi energinya yang di bawah, di tengah main sini? Ya mungkin kalau terasa secara lahir mungkin beda, cuma kan untuk lebih validnya mungkin bisa saya minta tolong sama Mas Tukul gitu. Bagaimana kalau kita ini aja lah di mediasikan gitu supaya lebih jelas nanti kronologisnya gimana kan? Biar lebih jelas situasi yang ada di sini itu sebetulnya residual energi yang lalu-lalu apa? Biar pemirsa paham sejarah. Monggo silakan. Ini ada sosok yang berdiri di atas. Ada cahaya sini. Maaf, Nyai, ini dengan siapa? Dengan siapa ini? Dengan siapa? Saya Jaka Suseno. Jaka Suseno. Jaka Suseno. Ya, pengawalnya Suku Samboja ya. Iya, waktu iniin apa? Waktu Bajo ya. Waktu ini Bajo ya. Suku Bajo. Kenapa Dewi Sambojanya nggak mau diajak interaksi? Kenapa? Harus ada ritual yang khusus. Oh, harus ada. Jadi kalau mau ada komunikasi dengan Dewi Samboja langsung harus ada ritual khusus. Kira-kira ritualnya seperti apa ya? Ini banyak orang. Banyak orang ini. Oh, jadi nggak mau banyak orang. Tapi boleh sedikit cerita nggak? Mengenai perjuangan si ya, Dewi Samboja itu. Bagaimana? Kan dulu ikut ngawal. Ikut ngawal dari mana? Saya hanya mengajarkan ilmu kanuraga kepadanya. Oh, mengajarkan ilmu kanuraga. Haur Kuning sendiri bukannya juga mengajarkan untuk menjadi ronggeng, bukan? Kanuraga tentunya. Kami mengajarkan dalam ilmu kanuragan. Oh, kanuragan. Oh, oke. Jadi ketika mereka melakukan tarian ronggeng menggunakan ilmu tenaga dalam ketika melepaskan gerakan. Nah, sebetulnya itu. Tapi dia dengan kedatangan kita dia nggak marah kan? Kita hanya cuma pengen informasi aja kepada masyarakat. Para penonton di sini. Itu ada beberapa macan datang. ada macan. Cukup Banyak. Assalamualaikum. Macan yang masuk kan? Macan yang masuk. Macan.